Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the second meeting of our English class. Today is Wednesday, the 5th of August, 2020. Before we begin our class, let's open our class by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah mengisi daftar hadir di present list, oke? Bagi yang terlambat, kalian bisa berkomentar di tugas kelas di absennya terkait kendala yang kalian dapatkan. Oke, pastikan fokus selama pembelajaran dan pastikan kalian sudah menyiapkan buku paket di dekat kalian, karena kita nanti akan menggunakan buku paket. Hari ini kita akan mempelajari how to say saya bisa berbicara bahasa Inggris atau saya bisa berenang. Nah, ada yang sudah bisa sebelumnya berkata saya bisa berbahasa Inggris di dalam bahasa Inggris? Kalau kalian belum bisa, sekarang kita akan mempelajarinya. Nah, untuk materi hari ini kita pertama akan mereview Profana, yaitu yang minggu lalu, pekan lalu. Kemudian ada modal auxiliary verb, kemudian culture one, telling abilities. Oke, sekarang kita masuk ke review Profana dulu. Profana, masih ingat apa singkatan dari Profana? Pronoun, verb, adjective, noun, adverb. Pronoun itu kata ganti. Kalau verb kata kerja, kemudian adjective kata sifat, noun kata benda, dan adverb keterangan. Ingat ya. Nah, sekarang kita hanya fokus di pronoun dan verb dulu. Ananya belakangan. Nah, pronoun itu kata ganti. Nah, kata ganti itu ada subjek dan ada objek. Sebenarnya ada 7, tapi kita hanya fokus di subjek dan objek dulu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia kita tahu susunan kalimat SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, subjek dan objek inilah yang kita pelajari di kata ganti itu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama, tapi kalau dalam bahasa Inggris ada beberapa yang beda subjek dan objek. Misalkan kalau subjeknya kamu, di dalam bahasa Indonesia objeknya tetap kamu. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin berbeda. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia subjek, ada I, you, they, we, he, she, it. Kemudian objeknya kalau I menjadi me, you tetap you, they menjadi them, we menjadi us, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia atau Arabik, di Arabik karena kalian juga mempelajari Arab ya sebelumnya. Nah, di Arab itu ada domir. Domir itu kata ganti ya. Kalau I kan saya, dalam bahasa Arabnya ana. You bahasa Indonesianya kamu, kalau bahasa Arabnya ada anti, ada anta. Kemudian bahasa Inggris they, mereka gitu ya, ada hunna, ada hum. Oke, kalau di bahasa Arab dibagi 2 karena ada laki-laki, ada perempuan. Kalau di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama, they gitu ya, mereka. Kemudian we, kita, nahnu. He, dia laki-laki, huwa, she, dia perempuan, hiya. It, kalau it itu dia tapi untuk benda atau hewan. Kalau bahasa Arabnya tidak ada. Nah, kemudian kata kerja yang saat ini lagi populer gitu ya, biar kalian mudah mengingatnya. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berdiam di rumah. Nah, ini adalah yang saya beri warna kuning. Ini adalah verb 1. Ada study, work, stay. Nah, verb itu kan ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing.
Verb 1 itu maksudnya berarti bentuk pertamanya. Ada study, work, sama stay. Nah, kita fokus hanya di verb 1 ini. Kenapa kita hanya fokus di verb 1? Karena materi yang kita pelajari hari ini kita hanya menggunakan verb 1. Nah, kalau kalian ingat lagi di bawah verb, waktu itu saya sampaikan ada modal auxiliary verb yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, sekarang kita mempelajari modal auxiliary verb. Tapi sebenarnya yang akan kita pelajari adalah culture 1 ini, yaitu asking about abilities and the way we responded. Bagaimana menanyakan tentang kemampuan seseorang dan bagaimana cara meresponnya. Tapi untuk mempelajari ini kita perlu mempelajari base material of cultural communication. Jadi untuk mempelajari culture 1 itu ada culture 1, culture 2, culture 3, cultural communication. Ada base materialnya, materi dasarnya, yaitu modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verb. What is modal auxiliary verb? How to use it? Oke. Nanti itu adalah menjadi PR kalian untuk mencari apa itu modal auxiliary verb. Oke, nanti saya akan ada tugasnya, bukan tugas, nanti ada kuisnya ya. Ada kuisnya, kalian nanti di situ ada pertanyaannya. Pastikan kalian sudah menemukan makna dari arti dari modal auxiliary verb. Kemudian di sini ada simple patterns, yaitu pola sederhana. Pola paling sederhananya kita lihat yang pertama dulu, modal plus verb 1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita hanya membutuhkan verb 1 di sini. Tidak verb 2, tidak verb 3, tidak verb ing. Oke, modal di sini ada contohnya can, may, might, could, should, must have to, mustn't. Nah, ini artinya sudah ada masing-masing. Kalau bisa can, boleh, may, can, mungkin may, might, could, seharusnya should, harus, must atau have to, dilarang mustn't. Nah, untuk membuat kalimat kita tinggal menggunakan modal, kita pilih salah satu, tinggal ditambahkan verb 1. Tadi verb 1 kita sudah ada contoh study, work, dan stay. Study itu belajar, work itu bekerja, stay itu berdiam. Nah, misalkan kita bikin kalimat bisa belajar, berarti tinggal can plus study. Can study. Bisa bekerja, can work. Bisa berdiam, can stay. Bisa makan, can eat. Bisa minum, can drink. Bisa berenang, can swim. Oke, do you understand? Dan itu berfungsi atau menjadi aturan modal yang lain juga. Boleh, mungkin, seharusnya, harus, dilarang juga sama. Boleh makan, may eat. Boleh pergi, may go atau can go. Oke, sekarang kita masuk ke culture 1, asking about abilities and the way we responded. Sebenarnya kalau di buku paket namanya berbeda. Oke, tidak apa-apa. Maknanya sama. Now please open your book page 30. Oke, you got it? Page 30. Sekarang lihat yang asking about and telling abilities. Nah, kalau tadi saya sampaikan namanya asking about abilities and the way we responded. Kalau di sini asking about and telling abilities, ya sama aja ya. Intinya menanyakan kemampuan dan bagaimana cara menyampaikan apa yang kita bisa lakukan. Oke, sekarang kalian lihat, if there is abilities, there is inabilities. Kalau ada bisa, berarti ada tidak bisa. Misalkan ada yang bisa berenang, berarti ada yang tidak bisa berenang. Ada yang bisa berlari kencang, ada yang tidak bisa berlari kencang. Oke, do you understand? Kemudian ada yang menyatakan, kemudian menanyakan ataupun menjawab.
Jadi kalau kalian pernah belajar simple present di kelas 7, dia itu belum ya, kalian belum mempelajari, baru positifnya saja. Untuk negatif dan interrogatif kalian akan pelajari di kelas 8. Jadi untuk pola-pola tenses dalam bahasa Inggris biasanya selalu ada kalimat positif, kalimat negatif, kemudian interrogatif. Nah, ini seperti di sini juga kita pelajari seperti itu, oke? Now please open your book page 31. Dilihat di bagian yang check the expression. Oke, di situ ada 2 kotak berwarna pink ya. Yang pertama ada to describe abilities you can say. Nah, ini merupakan pernyataannya. Bagaimana kita menyatakan abilities or inabilities, bisa atau tidak bisa. Oke, di situ ada I can swim. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk menggunakan can tinggal ditambahkan verb 1, can swim, bisa berenang. Nah, tinggal ditambahkan siapa ya, subjeknya. Ada I, ada you. Misalkan kalian berbicara tentang diri kalian sendiri, berarti menggunakan I can swim, I can run fast, I can drive a car. Oke. Atau kalian bisa menyampaikan kemampuan orang lain. Dina can play piano, atau misalkan Ahmad can read Al-Quran well, dan lain sebagainya. Kalau itu contoh yang ketiga, ada I can swim but I can't dive. Saya bisa berenang tetapi saya tidak bisa menyelam. Nah, bisa ya kalian buat juga seperti itu. Misalkan I can run but I can't run fast, dan lain sebagainya. Yang keempat juga, Doni can play piano but he can't play guitar. Nah, untuk bertanya, kita lihat dulu di sini ya, lihat dulu di video, ada can, ada can't. Oke, can itu bisa, can't tidak bisa. Kemudian menyatakan, kalian bisa subjek plus modal plus verb 1. I can swim. Oke, atau subjek yang lain. They can play football, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bertanya, sekarang lihat di buku ada to ask about someone's abilities, you can say can you swim. Nah, itu caranya, modalnya kita taruh di depan dan subjeknya setelah modal. Oke, tinggal ditukar aja. Kalau tadi subjek modal verb 1, sekarang modal subjek verb 1. Dan jangan lupa tambahkan tanda tanya. Can you swim? Can Dina dance? Can you play the guitar? Can Yanti do butterfly stroke? Nah, kalian untuk menjawabnya, kalau bisa yes I can, kalau tidak bisa no I can't. Atau misalkan pertanyaannya orang lain, can Dina dance? Yes she can, atau no she can't. Jadi digunakan kata gantinya, pronounnya. Sekarang kita coba mendengarkan dialog. Now back to page 30. Dilihat dialog 1 dan dialog 2. Saya akan putarkan audionya dan kalian dengarkan dengan seksama. Oke. Tape script 2.1 for listening practice 1. Listen to the recordings while reading the following dialogues. Dialogue 1. Can you swim, Yanti? Yes, I can. Can you swim, Rini? No, I can't. Can you do freestyle swimming stroke? Yes, I can. What other swimming strokes can you do? I can do backstroke and breaststroke. I can do butterfly stroke. Dialogue 2. What music instruments can you play, Alex? I can play guitar and piano, Donnie. What about you? What music instruments can you play? I can play drum,
and piano. I can't play guitar. Oke, itu dia tadi adalah dialog 1 dan dialog 2. Sekarang lihat di halaman 31 ada listening practice 1. Listening practice 1. Nah, perintahnya adalah answer the questions below. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini pastinya dengan dialog yang di halaman sebelumnya. Sekarang saya akan putarkan sekali lagi sambil kalian langsung jawab pertanyaannya. Dialogue 1. Can you swim, Yanti? Yes, I can. Can you swim, Rini? No, I can't. Can you do freestyle swimming stroke? Yes, I can. What other swimming strokes can you do? I can do backstroke and breaststroke. I can do butterfly stroke. Dialogue 2. What music instruments can you play, Alex? I can play guitar and piano, Donnie. What about you? What music instruments can you play? I can play drum and piano. I can't play guitar. Oke, sudah dijawab semuanya. Sekarang kita coba cek satu persatu. Pertanyaan pertama, can Rini swim? No, she can't. Oke, jadi Rini tidak bisa berenang. Di mana kalimat kita bisa tahunya? Jadi di situ Yanti bertanya, Can you swim, Rini? No, I can't. jadi can Rini swim? No, she can't. Number 2, what swimming strokes can Yanti do? Oke, jadi ada 2 atau 3? Ada 3 ya. Yang pertama yang ditanya oleh Rini. Can you do freestyle swimming stroke? Yes, I can. Can you do freestyle swimming stroke? Yes, I can. 1. Kemudian Rini nanya lagi. What other swimming strokes can you do? I can do backstroke and breaststroke. What other swimming strokes can you do? I can do backstroke 2 and breaststroke. Jadi Yanti bisa berenang gaya freestyle, backstroke, dan breaststroke. Oke. Kemudian number 3, what swimming stroke can Yanti do? Yanti bilang di terakhir, I can do butterfly stroke. I can't do butterfly stroke. Saya tidak bisa berenang gaya kupu-kupu. Jadi dia, what swimming strokes can't Yanti do? Yanti can't do butterfly stroke. Untuk dialog yang kedua, itu untuk nomor 4 dan nomor 5. Can Alex play piano? Yes, Alex can play piano. Atau yes, he can play piano. Di mana jawabannya? Di situ ditanya oleh Doni ya. What music instruments can you play, Alex? I can play guitar and piano, Donnie. What music instruments can you play? Kemudian Alex jawab, I can play guitar and piano. Jadi dia bisa main piano dan main gitar. Oke, the last question. Can Doni play guitar? What music instruments can you play? I can play drum and piano. I can't play guitar. Doni can play drum and piano, but he can't play guitar. Jadi, can Doni play guitar? No, he can't play guitar. Sekarang di halaman 31 yang paling bawah ada listening practice 2. The instruction is, can the girl or the boy do the activities? Nanti ada saya akan putarkan audio lagi. Nah, itu adalah percakapan antara laki-laki dan perempuan. Nanti di situ di buku ada table, di situ ada aktivitasnya apa aja. Ada act, sing, play guitar, play piano. Act itu acting ya. Kemudian sing, bernyanyi, play gitar, mainkan gitar, play piano, mainkan piano. Di audio ini mereka akan berbicara menggunakan seperti dialog di 1 atau dialog 2. Kalian dengarkan dan berikan checklist mana yang bisa dilakukan oleh si laki-laki atau mana yang bisa dilakukan oleh perempuan. Do you understand?
Okay, now I'll play the audio. Tape script 2.2 for listening practice 2. Can the girl or the boy do the activities? Listen to the recordings and give take on the appropriate column. Oh, look! There's a student talent contest next month. Let's enter! I can enter a talent contest. What can I do? Can you act? No, I can't. Can you? Yes, I can. You can act in the contest then. But I need partners. You can sing very well, I think. Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can't sing at all. But I can play piano and guitar. Oh, really? Why don't we enter the contest? You play guitar or piano and I sing. Sure, why not? Okay, let's practice next week. Okay, the answer is this. You can check it here. Okay, I think that's all for today. It's Culture 1, asking about abilities and how to respond it. Okay, thank you very much for attending this class. I hope you can understand it well. And remember to always stay at home and don't go anywhere without important necessary, and stay away from COVID-19. Last, can you practice modal auxiliary verb? Yes, you can. Can you speak English? Yes, you can. Okay, let's close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And see you in the next video.